Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Roni Nugara MPD selaku dosen pengampu telaah kurikulum dan kapasitas sekolah dasar dan penonton dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nengarni Sulastri dari kelas A1 PGSD 2021 IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil temuan saya terkait dengan sistem pendidikan yang ada di negara Inggris. Nah, adapun di sini saya sangat terbuka akan komentar apabila ada penyampaian saya yang kurang sesuai dengan informasi terbaru, maka dapat disampaikan pada kolom komentar. Nah, di sini saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, ini dia sistem pendidikan Inggris Raya atau UK United Kingdom. Nah, di sini untuk pembahasan pertama ada terkait dengan profil negara, yang mana untuk nama negara ini Inggris, ibu kota London, bahasa resmi Inggris, bahasa daerah Cornwall, penguasa monarki Charles III, Perdana Menteri Rishi Sunak, mata uang pound sterling, zona waktu GMT, luas 243.610 km persegi, jumlah penduduk 56.286.961. Nah, ini untuk perkiraan pada tahun 2019. Yang selanjutnya di sini ada pemerintahannya, yaitu konstituen non-devolusi dengan monarki konstitusional. Nah, di sini selanjutnya ada pembahasan terkait dengan letak negara dan juga bendera. Adapun letak astronomis Inggris yaitu ada di 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara hingga 8 derajat bujur barat dan 2 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, Inggris terletak di sebelah barat benua Eropa dan mempunyai jalur yang strategis untuk melakukan perdagangan ke benua Amerika. Nah, sedangkan pembagian wilayahnya dibedakan menjadi tiga, yaitu ada Kepulauan Inggris, Britania Raya, dan United Kingdom atau UK. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin dapat dilihat di peta yang terdapat pada layar. Nah, di sini ada Scotland, Ireland, Wales, dan juga England. Nah, yang selanjutnya ada terkait bendera. Di sini ada sejarah terbentuknya bendera Inggris, yang mana perpaduan dari bendera negara-negara bagian Inggris. Yang pertama ada England, kemudian dan juga Scotland, sehingga membentuk ini original Union Flag pada 1906, kemudian ditambahkan dengan bendera Ireland sehingga membentuk bendera Inggris yang sekarang, yaitu ini Current Union Flag 1801. Nah, atau disebut juga dengan Union Flag, Royal Union Flag, atau bendera kesatuan. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan terkait dengan sistem pendidikannya, yang mana sistem pendidikan di Inggris ini dibagi menjadi beberapa bagian utama yang dirinci sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap 1, yaitu dari 5 hingga 7 tahun, tahap kunci 2, 7 hingga 11 tahun, tahap kunci 3, 11 hingga 14 tahun, dan tahap kunci 4, dari 14 hingga 16 tahun. Nah, tahap kunci ini juga dikenal dengan istilah key stage. Nah, umumnya tahap utama 1 dan 2 akan dilakukan di sekolah dasar, dan pada usia 11 tahun, seorang siswa akan melanjutkan ke sekolah menengah dan menyelesaikan tahap utama 3 dan juga 4. Nah, di sini di Inggris, siswa akan dinilai pada akhir setiap tahap. Nah, penilaian yang penting itu terjadi pada usia 16 tahun ketika siswa mengejar GCSE atau Sertifikat Umum Pendidikan Menengah. Nah, setelah siswa menyelesaikan GCSE, mereka mempunyai pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut atau menyelesaikan sekolah dan memasuki dunia kerja. Nah, itu ya. Jadi
kalau di Indonesia itu setelah SMP, di sini di Inggris itu eh, harus mengejar GCSE atau Sertifikat Umum Pendidikan Menengah untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya ataupun memasuki dunia kerja. Nah, seperti yang telah dikatakan di awal bahwa Inggris itu terdiri dari beberapa negara bagian, dan di sini untuk sistem pendidikan dari negara-negara bagian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, yang mana di sini ada Irland dan Wales itu sama, kemudian ada Irland Utara dan Skotlandia. Nah, mungkin di sini salah satu perbedaannya dapat dilihat dari tahunnya antara Scotland dan Wales itu di sini tahunnya tahun ke-12 hingga 13, sementara di Irlandia itu 13 hingga 14. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan terkait pendanaan pendidikan. Nah, lembaga penyelenggara pendidikan di Inggris pada tahun 2011, data menggambarkan siswa yang masuk sekolah pemerintah yaitu sebesar 91% dengan pendanaan pendidikan di tanggung pemerintah, 19% siswa memasuki sekolah swasta. Nah, untuk Skotlandia, Wales, dan juga Irlandia Utara mengikuti dengan persentase siswa yang masuk sekolah pemerintahan yang masing-masing mewakili 95%, 97%, dan 98%. Adapun gaji guru yaitu mencapai sekitar 70% dari total pengeluaran. Nah, di sini dikatakan untuk gaji guru di Inggris itu adalah sebesar 41.910 US dollar. Apabila dirupiahkan, yaitu kurang lebih mencapai 685 juta per tahun. Dan apabila per bulannya itu kurang lebih 57 juta. Wah, ini di Inggris ini untuk gaji guru terhitung sangat besar ya. Nah, adapun secara keseluruhan, anggaran pendidikan di Inggris yaitu 62,2 miliar. Nah, ini jumlah yang sangat besar ya, yang mana 1 pound sterling ini apabila dirupiahkan itu kurang lebih 20.000, sehingga ketika 62,2 miliar pound sterling dirupiahkan itu mencapai 1 kuadriliun. Nah, selanjutnya di sini ada terkait dengan prinsip-prinsip pendidikan. Nah, di sini Inggris mewajibkan masyarakatnya yang berumur 5 atau 4 tahun di Netherlands hingga 16 tahun untuk menempuh pendidikan di sekolah dasar secara umum. Nah, secara umum sistem pendidikan di Inggris ini terdiri dari 5 tingkat, yakni ada pendidikan anak usia dini, yaitu early years, kemudian pendidikan dasar atau primary education, pendidikan menengah atau secondary education, pendidikan lanjutan atau further education, dan pendidikan tinggi atau higher education. Nah, di sini dikatakan ya umur 5 sampai 16 tahun. Ini siswa-siswi di sana wajib menempuh pendidikan. Nah, dalam sistem tersebut, periode wajib belajar ditempuh dari tingkat pendidikan dasar atau primary education atau di Indonesia itu dikenal dengan SD. Nah, hingga pendidikan menengah atau secondary education apabila di Indonesia itu setara dengan SMP. Nah, seluruh anak berusia 5 hingga 16 tahun di Inggris berhak mendapatkan tempat gratis di sekolah negeri. Nah, mungkin kalau di Indonesia tempat gratis di sekolah negeri ini yaitu asrama. Nah, di sini selanjutnya ada outcome prioritas pendidikan di Inggris, yang mana yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan jalur keterampilan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung individu untuk bekerja. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan standar pendidikan agar anak-anak dan remaja di seluruh daerah Inggris mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi yang mereka butuhkan. Selanjutnya, di sini mendukung anak-anak dan remaja yang paling kurang beruntung dan rentan melalui layanan lokal yang berkualitas tinggi sehingga tidak ada yang tertinggal. Dan yang terakhir di sini memberikan pendidikan dini dan pengasuhan anak berkualitas tinggi untuk meningkatkan standar dan bantuan orang tua bekerja. Nah, jadi untuk negara Inggris ini merupakan salah satu negara yang fokus pada bidang pendidikan. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan terkait jenjang pendidikan, yang mana yang pertama di sini ada primary education,
yaitu pendidikan dasar atau di Indonesia itu setara dengan SD. Kemudian di sini ada secondary education atau pendidikan menengah yang setara, kalau di Indonesia itu setara dengan SMP. Kemudian ada further education atau pendidikan lanjutan. Di sini kalau di Indonesia setara dengan SMK atau SMA. Kemudian di sini ada higher education atau pendidikan tinggi. Kalau di Indonesia dikenal dengan universitas. Nah, selanjutnya di sini ada terkait dengan kurikulum, yang mana kurikulum nasional ini disiapkan oleh Obstin, yang mana membuat 12 mata pelajaran. Nah, Obstin ini mungkin kalau di Indonesia itu seperti Menteri Pendidikan ya, atau Kemendikbud. Nah, di sini ada 12 mata pelajaran yang disiapkan. Di antaranya di sini ada Inggris, matematika, sains, yang mana Inggris, matematika, dan sains ini diajarkan atau diterapkan pada seluruh case stage. Nah, sementara kalau di sini misalnya ada seni dan desain, itu hanya diterapkan di case stage 1, case stage 2, case stage 3, sementara pada case stage 4 itu tidak diterapkan atau tidak diajarkan. Nah, selain itu di sini juga ada pendidikan karakter, yang mana di sini ada religious education yang diterapkan pada seluruh case stage. Kemudian ada sex and relationship education yang diterapkan pada case stage 3 dan case stage 4. Nah, di sini masih terkait dengan kurikulum. Tujuan kurikulum di Inggris ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan bantuan kepada anak-anak untuk dapat pikirannya dikembangkan, untuk rasa keingintahuannya, memberi fasilitas kepada anak untuk mengajukan pertanyaan dan berdebat secara rasional dan menerapkannya untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang kedua, penanaman rasa penghormatan dalam norma-norma moral dan sikap toleransi terhadap perbedaan etnis, agama, dan kehidupan. Kemudian yang ketiga, memberi bantuan kepada anak-anak dalam melihat dunia tempat tinggal dan rasa saling membutuhkan bantuan antar negara. Kemudian membantu anak dalam penggunaan bahasa secara baik dan imajinatif dalam berbicara, membaca, dan menulis. Nah, selanjutnya, bantuan diberikan kepada anak-anak dalam menghormati bagaimana usaha yang dilakukan negara untuk mencapai dan mempertahankan kebutuhan hidup dan dukungan penting yang dimainkan oleh industri dan perdagangan dalam proses ini memiliki peran yang penting. Nah, selanjutnya memberikan dasar pengetahuan matematika, ilmiah, dan teknis agar memiliki kemampuan anak-anak untuk mempelajari berbagai keterampilan sehingga nantinya siap untuk memasuki dunia kerja yang sewaktu-waktu akan berubah secara cepat. Kemudian yang selanjutnya di sini mengajari cara meraih kesuksesan kepada anak-anak dalam bidang seni, sains, agama untuk menjadi masyarakat yang lebih berkeadilan sosial. Nah, mungkin untuk poin ketujuh ini tadi dapat dilihat dari rancangan kurikulum yang disusun, ya, yang ada sains, ada seni, dan juga ada pendidikan agama. Nah, yang terakhir yaitu mendukung tumbuh kembang berdasarkan kondisi lingkungannya yang menghambat kemampuan belajarnya. Kemudian dukungan dilakukan dengan cara menambah dana yang dibutuhkan. Nah, mungkin ini pembahasan terakhir terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan ini saya dapatkan dari Blogspot yang mana berisi pendapat dari mahasiswa yang berkuliah di Inggris, yang mana untuk kelebihannya yang pertama adalah lebih banyak praktik daripada teori. Nah, ini merupakan salah satu hal yang baik ya, sehingga siswa-siswi di Inggris itu bisa praktik gitu, dapat mempraktikkan. Kemudian yang kedua, dalam sistem Inggris terdapat komitmen yang jelas terhadap penilaian berkelanjutan. Nah, ini juga merupakan nilai yang baik gitu dalam sistem pendidikan di Inggris. Nah, selanjutnya tuntutan akademik dan diversifikasi berdasarkan tingkatan tadi sehingga diklasifikasikan menjadi beberapa case stage. Nah, kemudian kerja tim. Nah, yang mana kerja tim ini tentunya sangat penting untuk memasuki dunia kerja. Nah, selanjutnya bekerja berdasarkan tujuan. Jadi, anak-anak atau siswa di Inggris itu diajarkan untuk bekerja itu berdasarkan tujuan. Yang kemudian yang terakhir yang dipersonalisasi. Nah, di sini selanjutnya ada kekurangan. Untuk kekurangan yang pertama di sini perlu menentukan tujuan sejak awal. Nah, ini berkaitan dengan
Poin yang kedua yaitu waktu untuk belajar lebih sedikit. Nah, mungkin ini dari pandangan mahasiswa yang berkuliah di sana bahwa waktu pendidikannya itu relatif singkat, yaitu 3 tahun, sehingga seorang mahasiswa yang akan melanjutkan ke pendidikan tingkat tinggi atau universitas harus menentukan tujuannya sejak awal, karena apabila berganti gitu pada tengah-tengah pendidikan itu akan tertinggal karena tadi waktunya itu adalah sebentar ya atau lebih sedikit. Dan yang terakhir ini terkadang membuat mahasiswanya merasa stres. Nah, mungkin ini berkaitan juga karena waktu yang disediakan relatif sedikit, sementara seluruh mahasiswa itu dituntut untuk memahami gitu. Kalau di Indonesia itu terkait dengan mata kuliah yang ada gitu saat jenjang perkuliahan atau universitas. Nah, ini dia referensi yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint ini. Nah, mungkin untuk pemaparan sistem pendidikan di Inggris, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya sampaikan. Saya di sini sangat terbuka apabila ada yang berkomentar atau mengingatkan terkait hal-hal yang kurang tepat pada pembahasan sistem pendidikan di Inggris ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.